Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ulumul hadis tentang mengkritik isu yang dianggap hadis atau yang dianggap sumber dari Rasul, padahal ya yang mesti diteliti keabsahannya. Dan sudah 16 macam saya uraikan, sekarang ke-17. Contohnya adalah panitia tidak mau makan daging kurban. Salah satu kepanitiaan di masjid itu telah bersepakat tidak akan memakan daging hewan kurban yang dititipkan jamaah ke masjid tersebut. Mereka juga menyediakan konsumsi panitia dari daerah lain untuk membeli ikan dan ayam. Kenapa ikan dan ayam? Karena katanya supaya tidak dicurigai yang berkurban bahwa panitia itu memakan daging yang disembelihnya. Kesepakatan tersebut katanya berdasar sunnah Rasul. Yang sekarang mari kita soroti, mari kita telaah. Apakah betul panitia tidak boleh memakan daging hewan kurban yang disembelihnya itu? Maka kita lihat hadis yang menandaskan man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un falamma kanal amul mukbil fakulu. Ulangi, falamma kanal amul mukbil faqalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madi. Qala kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dalikal am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Barang siapa yang berkurban di antara kalian, maka jangan menyisakan dagingnya melebihi 3 hari. Jangan sampai tersisa. Wabaqiya fi baitihi minhu syai'un. Falamma kana al-amul mukbil, tetapi pada tahun kemudian, pada tahun berikutnya, qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, naf'alu kama fa'alna amal madi. Apakah tahun ini juga harus kita kerjakan seperti tahun yang lalu? Qala, maka Rasul bersabda, kulu, makanlah olehmu, wa at'imu, dan beri makan orang lain, waddahiru, dan simpanlah, awetkanlah. Fa inna dalikal am kana binnas jahdun. Pada tahun yang lalu itu karena sangat dibutuhkan manusia, fa'aradtu antu'inu biha, antu'inu fiha. Maka aku berkehendak untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan mereka tersebut. Nah, secara historis, hadis ini menghapus hukum yang sebelumnya berlaku. Pada awalnya, daging hewan kurban itu mesti habis dimakan sebelum 3 hari. Namun pada periode berikutnya, diperbolehkan untuk disimpan sebagiannya. Ya, berdasar hadis ini, mustahik kurban itu sekurang-kurangnya ada 5 kelompok
mustahik atau yang berhak menerima atau menggunakan daging kurban tersebut. Yang pertama adalah konsumsi orang yang berkurban, karena di situ dikatakan fakulu, makanlah olehmu. Yang kedua, konsumsi di tempat penyembelihan. Kalau minha masih kalimatnya itu. Ketiga, disedekahkan karena atimu. Kemudian di dalam ayat dikatakan fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Dan juga di dalam ayat berikutnya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadkurusmallah alaiha sawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Di situ dikatakan fakulu, makan. Siapapun di sini, karena tidak dihususkan siapa yang makan, pokoknya siapapun boleh makan. Wa atimu, berikan kepada orang lain, al-ba'is al-fakir, pada yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Berikan kepada yang bercukupan juga kepada yang membutuhkan. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Makanya sekurang-kurangnya 5. Konsumsi oleh yang kurban, konsumsi di tempat penyembelihan, kemudian disedekahkan kepada orang yang mau menerima. Keempat, hadiah bagi yang mau menerima, karena di situ kan ada al-qani, ada al-mu'tar, ada al-ba'is, ada al-fakir disebut. Kemudian wadahiru. Nah, wadahiru disimpannya terserah. Diawetkan, mau di dendeng, mau direndang, mau di abon, mau di kornet. Diawetkan untuk persediaan makanan di hari-hari berikutnya. Jadi berdasar ayat dan hadis di atas itu jelas. Pertama, fakulu minha, konsumsi yang berkurban. Faidah wajabat junubuha, ini konsumsi di tempat penyembelihan, karena faidah wajabat junubuha, apabila sudah berbaring. Terus atimul qani, berikan al-qani. Qani itu yang merasa berkecukupan, jadi bukan fakir, bukan miskin maksudnya. Jadi orang yang berkecukupan pun boleh memakannya. Dan al-mu'tar, yaitu yang minta. Yang minta itu siapa saja. Mau yang ngantri, mau yang ngantai, mau yang segala macam. Jadi dengan demikian mustahik kurban itu berbeda dengan zakat. Jika zakat itu hanya untuk 8 orang, 8 golongan, maka daging kurban itu siapapun boleh memakannya. Menurut sebagian ulama, bahkan non-muslim pun itu bila berkeinginan boleh mendapat bagian kurban. Karena kemutlakan ayat tersebut. Seperti diungkapkan tadi, di zaman Rasul SAW itu dikelola oleh yang berkurban hingga tuntas. Dalam riwayat yang lain dari Jabir, diterangkan bahwa Rasul SAW setelah menyembelih hewan, kemudian mencincang, dan ikut merasakan memasaknya. Dengan demikian, panitia tidak perlu menyediakan dana khusus untuk membeli daging seperti dikisahkan tadi. Karena di situ kulu watimu wadahiru. Makan sebagian, berikan sebagian, dan awetkan. Oke, berdasar hadis ini jelas bahwa kaum muslimin itu baik yang berkurban maupun yang tidak
baik panitia ataupun bukan, bisa ikut menikmati daging yang telah dimasak di tempat penyembelihan. Dengan demikian, siang Islam itu kan nampak kebersamaan antara yang kaya, yang miskin, yang menyatu, silaturahim semua. Umpamanya, kenapa saya katakan konsumsi di tempat penyembelihan? Konsumsi baik berkurban ataupun yang hadir ketika menyembelih, itu sebagaimana tegaskan kulu. Atau dalam hadis fakulu minha. Atau dalam ayat yang lain, kulu ada fakulu minha dalam ayat maupun hadis ya. Dengan demikian, yang pertama kali menikmati daging kurban itu adalah yang berkurban dan yang hadir ketika hewan disembelih. Praktik ini dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya ketika haji wada. Summan sorofa ilal manhar fanaharo salasan wasitina biyadih summa a'to aliyan fanaharo ma ghabaro wa asyrakahu fi hadihi summa amaro min kulli badana bibad atin faju'ilat fi qidrin fatubihat fa'akala min lahmiha wa syariba min marokiha. Jelas di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkorban, dia menyembelih 63 ekor dan sisanya disembelih oleh Ali. Kemudian setelah hewan disembelih itu, maka diambil dari hewan tersebut dagingnya. Dari berbagai hewan itu diambil dan dimasak fatubihat. Fa'akala min lahmiha, dan beliau baik Rasul maupun Ali bin Abi Thalib memakan daging dan meminum kuahnya. Jadi jelas itu contoh dari Rasul makan bareng gotram di tempat kurban itu. Makanya panitia sekali lagi nggak usah itu beli konsumsi untuk yang berkurban, makan aja dari daging yang disembelih. Ya kalau konsumsi sebelumnya bisa lapar sebelum, silakan saja, tapi bukan berarti takut diketahui, justru sama-sama aja yang berkurban, yang tidak berkurban, yang kalau yang sholat berjamaah, kalau waktu duhur, terus semuanya dikasih konsumsi dari daging tersebut. Kemudian itu konsumsi sebagai mustahik pertama. Mustahik kedua adalah mudhohi, yang berkurban. Kan yang berkurban ada yang tidak hadir. Ini berdasar fakulu minha. Kemudian memberi makan pada yang menginginkannya, walaupun bersekupan, karena di situ wa'at imul qani'ah. Dan yang keempat, memberi makan orang yang butuh, fakir, imul ba'isal fakir, yang membutuhkan, atau kalimat wal mu'tar, yang minta. Kemudian persediaan untuk konsumsi pasca musim kurban, seperti tegaskan wadakhiru, simpan dan diawetkan. Itu makanya yang berpendapat tidak boleh itu harus dikritik pendapatnya, ya. Apakah hukumnya wajib, sunat, atau segala macam memakannya? Ya silahkan saja pahami. Yang jelas mah Quran dan hadis pemerintah. Yang ke-18, dongeng tentang Yahudi buta. Ini di televisi juga pernah diceritakan, didongengkan, di pengajian, di berbagai tempat juga sering bercerita
para mubalik. Dan ketika kita searching di Google dengan keyword Rasul dan pengemis buta, ada itu. Maka dengan mudah kita akan menemukan artikel-artikel atau cerita yang berkaitan dengan akhlak mulia Rasul terhadap seorang pengemis buta. Yaitu pengemis buta Yahudi yang duduk di sudut pasar Madinah. Padahal beliau katanya selalu dicaci oleh pengemis itu. Karena kemuliaan akhlak beliau semakin detail digambarkan dengan kesabaran dan kelembutan. Setiap pagi selalu mendatangi si pengemis buta itu untuk menyuapi makanan yang selalu beliau bawa dari rumah. Ini kok Rasul tidak punya kesibukan emang ya? Ngahuapan tiap pagi kepada pengemis buta yang ada di pasar, nyumput lagi. Digambarkan pula bahwa ini menjadi rutinitas katanya, yang tidak pernah beliau lewatkan setiap hari lagi. Padahal kan kita tahu Rasul itu kan banyak berdakwah ya ke berbagai tempat. Ada peperangan. Jadi dakwah itu ada yang langsung dipimpin oleh Rasul, ada yang dipimpin oleh para sahabat. Bahkan katanya sampai beliau wafat kelakuan seperti itu. Tapi celakanya katanya tidak ada satupun cerita yang banyak dinukil di berbagai blog dan artikel dari mulut ke mulut ini mencantumkan. Jadi kalau kita telusuri dari mana sumbernya, silahkan aja Anda cek. Kalau sumber hadis mah itu dari kitab hadis, jadi jangan sampai kita mencari hadis di kitab tasawuf, mencari hadis kita di kitab dongeng. Kalau mencari hadis ya di kitab hadis Al-Masadir Asliyah. Jadi harus di kitab hadis yang asli kalau mencari hadis. Dan itu ternyata dongeng ini nggak ada di kitab-kitab hadis itu. Ya, seperti pernah saya bahas kan, salah satu cara penelitian hadis itu dengan langkah tausik. Jadi mencari hadis. Sekarang sudah gampang mencari hadis itu. Apakah melalui Al-Maktabah Syamilah? Tulis. Itu kan muncul segala kitab hadis. Jadi bukan hanya kutubus sitah atau kutubul tis'ah atau kutub. Jadi ada sitah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu nggak ada. Tambah juga Ahmad, Ad-Darimi, Al-Muwatta, nggak ada cerita ini. Dan di dalam berbagai sumber bercerita dan juga para ustadz yang ngadongeng tentang ini, kalau kita tanya sumbernya dari mana, kateuing hanya dari mulut ke mulut aja, mungkin dari Google. Makanya kalau cari hadis dari Google tuh harus diselidiki dulu di sumber aslinya. Nah, lazimnya itu kan riwayat itu harus ada, mempunyai sanad, kemudian disandarkan kepada Rasul, ada mata rantainya kan. Ya, kalau akhlak Rasul baik, tidak bisa kita tolak kebaikan Rasul. Tapi yang dijadikan cerita ini, karena kan hadis fi'li berarti kan, kalau setiap pagi menemui Yahudi buta itu kan hadis fi'li. Apa betul itu? Ya, seperti tadi saya soroti. Memangnya Rasul tidak punya kesibukan. Beliau jadi imam, sholat, kemudian juga membimbing umat.
makhluk terbaik itu betul. Tapi contoh dengan itu, atau contoh yang tidak ada sumber, yang tidak ada sumbernya, nah itu bahaya, karena khawatir kena oleh hadis mutawatir ini. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, siap-siap masuk neraka. Kan ancaman keras dari Rasul yang mengatakan hadis padahal tidak ada sumbernya. Itu diancam keras. Saya juga bertanya-tanya, mungkin buatan di sini, mungkin buatan orientalis atau buatan siapa yang mengajarkan toleransi yang tidak ada sumber. Sehingga tidak mengherankan satu cerita atau riwayat yang disandarkan kepada beliau itu senantiasa harus kita selidiki. Karena seperti ini tidak ada literatur, setidaknya dalam cerita itu dikomentari oleh para ahli hadis sebagai la aslalah, tidak ada sumbernya. Jadi walaupun ketika buku ini ditulis, kisah ini masih sering terdengar di televisi. Ada banyak pula kejanggalan dari isi yang perlu kita sadari. Dari mulai kejanggalan, tidak ada satupun sahabat Rasul yang tahu kebiasaan Rasul setiap hari mendatangi pengemis tersebut. Kok tidak ada yang tahu sahabat Rasul bagaimana? Istrinya juga tidak tahu katanya. Jadi kalau tidak ada yang tahu satupun berarti kan tidak ada rawi sahabinya, tidak ada. Janggal pula di sana itu, kok pasar begitu ramai, tidak ada yang menyadari kehadiran beliau. Atau diam cuek ketika Rasul dicaci maki oleh orang pengemis itu. Sangat mengherankan pula, semeninggal beliau Abu Bakar katanya. Setelah Rasul wafat, katanya dilanjutkan oleh Abu Bakar. Sehingga si pengemis buta itu protes, siapa? Kata Abu Bakar, katanya saya adalah yang biasa menyuapi kamu. Katanya tidak tahu. Tapi di sini disebut Abu Bakar melanjutkan. Aku adalah, katanya, kata Abu Bakar, yang biasa menyuapi kamu. Tapi si Yahudi itu menolak. Padahal kita tahu, Abu Bakar itu kan orang yang siddiq, senantiasa jujur. Nggak mungkin nipu Yahudi itu. Karena tidak ada satupun orang yang pada masa itu meragukan kejujuran beliau. Bukankah karena kejujuran disebut as-siddiq? Kejanggalan ini pula lah yang membuat saya atau kita pada mulanya berusaha mencari kebenaran riwayat yang berkaitan dengan cerita ini dari berbagai literatur kitab hadis. Tapi hasilnya nggak ditemukan. Setidaknya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak ceroboh menukil berbagai cerita. Jadi kalau ada cerita-cerita kisah Rasul, ya buka dalam kitab hadis, dalam sirah nabawiyah. Kalau ingin berita, mengambil ibrah, mengapa kalau cari ibrah, kenapa kita tidak mengambil dari Al-Quran atau dari hadis yang perlu bisa kita bahas. Dan kita bisa lihat juga perlu kita soroti dalil-dalilnya itu, ya, dalil-dalil tersebut. Sorotinya pertama,
tadi ya, Abu Bakar Siddiq itu adalah orang jujur. Jadi kalau orang jujur itu tidak mungkin berbohong. Ya. Jadi Abu Bakar itu diakui oleh siapapun sebagai orang yang jujur. Jadi tidak mungkin berbohong. Kalau di sini kan Abu Bakar menipu Yahudi. Jadi tidak mungkin Abu Bakar mau menipu seperti kepada Yahudi tersebut, mengaku bahwa dirinya itulah yang biasa katanya menyuapi tiap hari. yang menyuapi dia, yang menyuapi si Yahudi tersebut. Kemudian juga kesibukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas Rasul itu sebagai pemimpin umat, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, dan pemimpin keluarga. Apakah mungkin dia bisa tiap pagi datang ke Yahudi buta, menyuapi dan mengayomi seorang diri? Kemudian apakah mungkin riwayat tersebut tidak diketahui sahabat? Apakah mungkin para sahabat yang begitu banyak menyaksikan Rasul di dalam kehidupannya tidak mengetahui peristiwa tersebut? Nah, ini yang perlu kita telusuri, ya, perlu kita telusuri. Baik, saya akan soroti lebih lanjut bantahannya terhadap cerita tersebut pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.